kami sadar sih sebenarnya teman-teman yang bermasalah atau LPS-nya masih belum sesuai dengan yang diharapkan LPDP itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi kadang ada miskomunikasi atau salah menginterpretasi suatu informasi. Berarti ada program-program berkala yang dibuat oleh divisi SABAR ini untuk kemudian memberikan penyuluhan bahwa ada perubahan loh, atau memang sifatnya adalah mereka bertanya baru teman-teman menjawab? Kita sudah berusaha untuk memfasilitasi ide-ide dari teman-teman ya yang mengisi LPS itu, yang mungkin ada beberapa yang kayak sepertinya agak susah ya kami menjelaskan, seperti perbaikan-perbaikan yang harus salah upload gitu kan, bagiannya yang mana. Nah itu secara personal pun sebenarnya kita sudah sampaikan ke PIC, UGM, LPDP. Tapi insya Allah semua keluh kesah teman-teman Awardi ini kita berusaha untuk sampaikan ke LPDP ya, dengan tetap melihat peraturan yang sudah ada. Welcome to Pojok Kelurahan, podcastnya Kelurahan LPDP UGM. Dan hari ini senang banget ya, di cuaca yang sedang mendung mengundang ini, di sebelah saya sudah ada sosok yang keren banget, yang kabarnya sebelum kesini habis main football dulu. Bener nggak sih Mas? Ya enggak sih. Juga ya. Tapi suka olahraga ya? Iya, alhamdulillah suka. Tapi hari ini kita nggak akan bahas olahraga sih Mas ya. Kita akan bahas Pratama Arhannya aja. Boleh ya. Oke, beliau ini keren banget, sosok salah satu pengurus Kelurahan LPDP UGM, dan kita akan bahas satu hal yang penting banget untuk hajat hidup, keberlangsungan hidup para awardee LPDP UGM. Dan yang akan kita bahas adalah LPS nih. Karena ngomongin LPS, telah hadir di sebelah saya sosok yang merupakan kepala divisi ya, ketua divisi yang kalau disingkat itu kan namanya Sahabat Awardee. Disingkat jadi SA. Tapi nggak cukup SA, tapi SABAR. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Mas Yayan Chandra. Hai Mas Yayan. Iya Mbak Jo. Emang bener ya kalau masuk ke divisinya SA ini harus SABAR? Harus ada sabar dan syukur sih sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa harus SABAR, Mas? Ya, karena sabar itu modal dasar ya. Karena kita sebagai divisi yang menaungi awardee untuk memfasilitasi mereka ketika baru masuk ke dalam dunia akademik, kita jadi hampir 24 jam per hari, 7 hari per minggu itu harus pantengin HP. Karena banyak banget pesan-pesan masuk yang Kak, ini gimana ngurus ini gitu. Jadi kita harus, ini kayaknya sudah dikasih tahu ya. Tapi harus sabar. Harus sabar karena SABAR. Nah, selain sabar juga harus bersyukur karena kita diamanahi sama kelurahan ya untuk bisa membantu, karena kita percaya bahwa semua kita yang ada di pengurus itu apa yang kita lakukan itu nanti akan bermanfaat dan kita juga dapat hasilnya nanti kalau kita mulai kebaikan di awal. Wow, jadi kalau teman-teman mungkin yang masih belum bergabung ke pengurus kelurahan, terus pengen masuk pengurus kelurahan, kalau pengen masuk ke Sahabat Awardee, maka requirement pertama yang harus dimiliki adalah sabar. Karena 24/7 teman-teman menjadi penyambung lidah masyarakat ya, untuk bisa memahami semua tata aturan LPDP. Ya. Anyway, Mas Chandra, Mas Yayan Chandra ya, dipanggilnya Chandra apa Yayan? Boleh Yayan, boleh Chandra. Boleh Chandra. Dipanggil Mas Yayan boleh ya? Boleh. Mas Yayan ini lagi S2. Iya, betul Mbak. Ambil prodi apa sekarang? Saat ini alhamdulillah di prodi Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Semester berapa, Mas? Semester 3 masuk ini. 3, tapi lagi libur aja sekarang? Sudah mulai sih, ini sudah mulai masuk kuliah ini. Sudah mulai, masih ada perkuliahan? Masih, karena kita sampai semester 3 itu ada di blok yang perkuliahan di onsite di kelas dan juga ada di tempat magang. Oh, magang ya? Ih, tiba-tiba aku bersyukur sudah libur dan tesis. Kami belum, tesis semester 4. Oh, beda ya, timeline tiap prodi ya. Dan Mas Yayan Chandra ini berarti selain di FKKMK,
di pengurus kelurahan juga. Tapi backgroundnya apa sih Mas sebelumnya? Pak Kadif kita ini? Background pendidikan, aku tuh dulu awalnya dimulai pendidikan tinggi itu dari D3 keperawatan. Oh, keperawatan. Iya, D3 keperawatan, kemudian ambil sarjana sains serapan, kemudian ambil profesi nurse. Dan setelah bekerja mungkin hampir 10 tahun memerlukan ilmu tentang public health, akhirnya ambil di kesehatan masyarakat. Wih, keren. Dan kita memang butuh nakes-nakes yang kredibel, kompeten seperti beliau ini. Amin. Mas Yayan, ngomong-ngomong soal LPS, ini kan jadi satu obrol yang tiada henti di kalangan kita-kita nih, besti-besti seluruh URD LPDP UGM. Sepenting apa sih Mas LPS ini bagi kita semua sebenarnya, gambarannya nih? Oke, jadi perlu diperhatikan oleh kita semua sebagai awardee ya, atau awardee yang sudah mau menyelesaikan studi atau yang baru masuk. Jadi LPS itu merupakan salah satu tools dari LPDP untuk memonitoring dan mengawasi program perjalanan studi dari awardee. Nah, LPS juga menjadi prasyarat utama untuk pencairan living allowance sama book allowance. Jadi kalau misalnya LPS-nya nggak bagus buatnya atau nggak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sama LPDP, itu LA kita bakal terhambat itu. Berarti nggak cair ya? Nggak cair, lebih tepatnya. Tapi emang pernah ada yang mengalami itu Mas? Hampir banyak sih. Oh iya? Iya, rata-rata keluhan yang ada di setiap term awal itu LPS-nya tidak disetujui atau harus perbaikan, dan itu pasti mundur pencairannya. Oh, oke. Tapi LPS itu apa Mas kepanjangannya nih? Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali masuk ke channel ini. Jadi LPS itu laporan perkembangan studi ya. Kalau misalnya seorang itu menjadi awardee, kewajiban dia untuk melaporkan progres studinya itu lewat LPS di beasiswa. Selama berkala? Ya, jadi LPS itu dilaporkan LPS itu dilaporkan per term ya, atau kita bisa katakan term itu semester ya. Nah, jadi LPS dilaporkan tiap awal term. Nah, ketika LPS itu disetujui, artinya setiap semester dia bisa menerima LA per 3 bulan. Jadi LPS dilakukan 1 kali per semester, tapi LA-nya itu cair per 3 bulan. Jadi sekali aja buatnya. Jadi sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Ini juga demi kelangsungan hidup kita juga. Betul. Tapi katanya ini ada perubahan Mas. Perubahan regulasi LPS. Apa sih perubahannya based on komunikasi dengan pihak LPDP Mas? Jadi dulu ya, sebelum LPS per 6 bulan ini dibuat, dulu awardee itu harus membuat LPS itu per pengajuan LA, jadi per 3 bulan. Oke. Ya, tapi yang jadi masalah adalah karena awardee ini lebih fokus untuk pencairan. Jadi ketika mengupload persyaratan untuk LPS itu mereka skip lebih ke upload ke bagian pencairan. Jadi terpisah dulu antara laporan studi dan pengajuan pencairan. Akhirnya menimbang itu LPDP memutuskan supaya membuat itu lebih simpel, dibuatlah bahwa LA dan BA itu salah satu prasyaratnya dengan LPS per 6 bulan saja buatnya. Per 6 bulan ini lebih mudah sebetulnya lebih secara mudah ini ya. Iya, lebih mudah. Jadi hanya poin itu perubahannya Mas, dengan yang sebelumnya. Itu yang paling fundamental sih itu. Berarti itu pun dengan kemudahan itu masih timbul obrolan-obrolan yang kebingungan juga di kalangan teman-teman atau seperti apa? Iya, kami sadar sih sebenarnya teman-teman yang bermasalah atau LPS-nya masih belum sesuai dengan yang diharapkan LPDP itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi kadang ada miskomunikasi atau salah menginterpretasi suatu informasi. Ya, terutama pada bagian-bagian yang memang seharusnya itu kalau dibaca dengan cermat, dengan teliti sebenarnya pasti sesuai. Cuma itulah fungsi adanya divisi sahabat awardee ya, untuk memfasilitasi teman-teman awardee agar bisa membuat LPS sesuai dengan yang diinginkan oleh LPDP. Berarti ada program-program berkala yang dibuat oleh divisi SABAR ini untuk kemudian memberikan penyuluhan bahwa ada perubahan loh, atau memang sifatnya adalah mereka bertanya baru teman-teman menjawab atau seperti apa? Jadi divisi sahabat awardee itu punya program kerja yang namanya diseminasi dan sosialisasi yang kita sebut dengan SA Talks.
Jadi setiap ada buku panduan terbaru, ini kadang-kadang LPDP itu selalu menerbitkan buku panduan terbaru yang sesuai dengan keadaan. Kira-kira ada yang harus diupdate. Kita ketika terima informasi dari LPDP, kita buatkan sosialisasinya, baik itu via webinar atau via pengumuman. Nah, jadi SA ini selain webinar via Zoom, kita juga mengelola grup WhatsApp dari 2022 sampai 2025 ini. Dibuatnya itu berarti per angkatan, per tahun atau gimana tuh Mas? Per angkatan, jadi genap ganjil gitu. Jadi kalau jadi setahun ada 2 kali ya? Iya, ada 2 kali. Dan 2 grup ya? Itu yang sudah jadi awardee. Belum ada grup juga namanya grup LOA, grup non LOA, grup spesialis. Karena spesialis teman-teman yang awardee spesialis itu mereka intake-nya lebih awal. Jadi kita buatkan grup tersendiri untuk memfasilitasi mereka. Jadi banyak banget ini di HP ini. Udah jebol belum? Bunyi terusin jit gitu. Ini ada lapor ini. Ada lapor nih kayak ini. Tapi bener loh Mas, aku tuh dulu kan aku masuk itu kan 2024 ke ganjil ya. Iya. Terus aku bingung nih, aku harus ngapain ini gitu kan. Aku buka tuh Instagram LPDP UGM. Ada linknya kan, link tree-nya itu kan. Aku klik tuh, ada LOA, non LOA. Aku pikir sangat membantu sih Mas. Iya. Karena itu membantu anak-anak baru yang bingung aku harus ngapain tuh terbantu dan dibantuin bener tuh ya. Step by step-nya ngapain. Itulah tugas Mas Ryan and the Gang ya berarti ya? Iya, jadi kami di Divisi SA itu sangat bersyukur sekali punya tim yang solid. Berapa banyak sih Mas orangnya? Kita sekarang punya 15. Ya, dibagi ke berapa grup itu? Dibagi ya itu tadi, setiap angkatan ada 2 grup, di luar itu ada grup-grup LOA non LOA, karena di setiap pembahasan grup itu harus berbeda. Semisal di grup LOA ya, kita nggak bahas masalah pencairan dulu. Karena kita fokusnya ke bagaimana LOA ini bisa, sampai ke ininya bisa terbit. Nah, gimana caranya supaya segera LOG-nya dapat, kemudian dia baru bisa bergeser ke grup satunya grup awardee. Nah, di grup awardee baru kita sosialisasikan bagaimana cara pencarian dana yang bisa dilakukan di awal. Berarti teman-teman terbiasa menghadapi teman-teman yang kemudian bertanya berulang kali padahal intinya sama. Iya, karena kita sadar ya, karena memang informasi seperti ini perlu terus disosialisasikan dan memang ini perlu kecermatan. Jadi kami tidak menutup kemungkinan bahwa pertanyaan yang sama itu bakal berulang terus dijawab, dan ya harus SA tadi. SABAR. SABAR. Alhamdulillah. Ya Allah, surga bagi teman-teman SA. Amin. Karena teman-teman harus sabar ya. Iya. Jadi mungkin saya dulu adalah orang-orang yang juga bikin bete orang-orang SA karena sering bertanya di grup WhatsApp gitu kan. Itu pengalaman SA memang sangat menarik ya kalau dibikin buku harian divisi SA gitu. Iya, mungkin bisa trilogi mungkin. Ya. Udah kayak buku 3 sequel ya. Tapi kalau Mas sendiri melihat kebijakan baru ini tuh seperti apa? Is it memudahkan atau ada pandangan lain tentang kebijakan baru ini? Karena di awal mungkin kita satu angkatan ya, angkatan 2024 ganjil ya. Iya. Nah, kita juga pernah merasakan. Tapi senior Mas Ryan sih. Jadi kita pernah merasakan sebelumnya itu ketika di kepengurusan kelurahan sebelumnya yang Masya Allah luar biasa ya, sangat membantu. Iya, sangat membantu. Ya, kemudian kita dapat amanah untuk meneruskan. Jadi kita lihat perbandingan antara pelaporan yang lama dan pelaporan yang baru ini sangat lebih memudahkan yang baru. Skemanya memang sudah dirapikan atau gimana? Iya, jadi LPDP benar-benar berusaha untuk agar setiap awardee itu bisa lulus tepat waktu. Jadi LPS ini selain sebagai bahan monitoring, itu juga bisa mengontrol kita, akhirnya memaksa untuk bisa ini harus tepat waktu. Karena ada salah satu item yang harus diupload itu adalah laporan perkembangan tugas akhir. Oh iya, kayak di track ya, judulnya apa, sampai mana gitu. Jadi minimal ketika di awal tahun pertama studi, itu mahasiswa harus sudah berpikir nih, mau ngambil tema apa nih. Topiknya ya? Iya, jadi mereka tidak terlena. Nah, akhirnya ketika mereka harus mengupload itu di salah satu bagian LPS sebagai syarat untuk bisa diverifikasi, akhirnya mereka dari awal sudah berpikir, saya harus buat diingetin dari awal ya. Ya, jadi itu sih poinnya. Itu sih poinnya. Tapi apakah memang perubahannya hanya di soal panjang waktu pelaporan LPS-nya atau ada poin-poin yang lain yang juga menjadi perubahan juga, Mas?
Sejauh ini sih masih tidak terlalu memberatkan sih, artinya memang itu suatu persyaratan yang memang seharusnya sudah disiapkan oleh Awardi, artinya persyaratan yang kita upload itu memang seharusnya mudah untuk didapat, artinya ini memang kebijakan yang memudahkan sebenarnya. Kalau yang terbaru berarti perubahan apa? Kebijakan LPS tuh pertanggal berapa itu Mas? Perubahan yang terbaru itu? Sebenarnya kita di awal kalau tidak salah itu di semester kita mau masuk mulai masuk di ganjil itu kayaknya di September ya. September ya. Iya. Oh, berarti semester awal kita itu Iya, ya. semester awal kita itu sudah mulai disosialisasikan untuk pelaporan LPS yang terbaru. Untuk teman-teman yang angkatan baru 2025 ini nggak ada perubahan ya? Belum ada perubahan sejauh ini. Mudah-mudahan sih nggak ada sih ya. Karena kalau ada perubahan SA lah yang harus mensosialisasikan. Iya. Dan sebelum sosialisasi kita harus Kodok juga memahami dulu, juga. ya, Ya? memahami dulu, belajar dulu. Ada kajiannya dulu nih. Kita ngumpul dulu, kadang kita bahas ini gimana ini bersama Pak Lurah yang luar biasa itu yang sangat membantu. Bapak Boy. Iya, Pak Boy. Boy Chandra. Boy Kurniawan. Halo Pak Boy. Dan pastinya juga terkait dengan hal ini, kalau teman-teman yang mungkin penasaran sama hal-hal lain selain waktu input LPS-nya, di kayak ini nggak sih Mas, sempat kita gonjang-ganjing soal itu Mas, yang nggak boleh SLR, nggak boleh apa gitu, itu juga ada di poin ini nggak sih Mas? Nggak boleh apa namanya yang publikasi atau apa tuh loh Mas, yang nggak boleh SLR tipe-tipe book review, iya lupa. Sebenarnya itu buku panduan yang berbeda sih ya. Oh, berbeda tapi ya? Tapi LPS ini lebih fokus ke bagaimana karena LPS ini kan yang sudah kita sampaikan tadi adalah salah satu prasyarat untuk cair LA dan Oh, berarti BA. lebih ke situ ya LPS tuh ya. Oh, kalau yang tadi book review itu hal lain ya, Ya, tapi juga bukan kebijakan LPDP juga. Betul. Karena kita kan sebagai awardee ya, itu kan LA itu sangat Mas. Sangat ya. Sangat Mas. Ya, jadi setuju kalau- nggak sih teman-teman? telat 2-3 hari aja sudah mulai Gelisah Mas. Makan nggak enak gitu, suhu udara kayak lain gitu. ya, bokos sudah mulai gitu. Senyumnya tuh berbeda gitu. Iya betul. Jadi Gitu. oleh sebab itu teman-teman tuh harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang ya. sudah ditetapkan oleh LPDP untuk mengisi LPS. Jadi kan kita misal sekarang nih, Sekarang berapa nih tanggal terakhir pengisian nih? kita ini sekarang di bulan Agustus, Tanggal tanggal 28. Ya, jadi untuk term ini ya itu maksimal LPS diisi tanggal 30 September. Sebulan lagi ya? Ya, sebulan lagi. Tapi jangan terlena ya. Oh, jangan terlena ya. Sebulan Karena itu sebulan itu nggak kerasa. Iya, Itu yang pertama. betul, Yang betul. kedua, ini Agustus September. Artinya di bulan Oktober itu harus sudah diverifikasi oleh PDP berkas yang kita. Oh iya. Dan waktu LPDP untuk verifikasi itu mereka 30 hari. Artinya kalau kita uploadnya nanti di bulan Oktober, let's say misal tanggal 28, Iya. kita nggak bisa tuntut supaya bisa segera diverif. Mereka punya waktu 30 hari. Oh iya. LA berikut tanggal berapa Mas? LA berikutnya. Ini kan baru cair kemarin. Bulan Oktober ya? Ya, jadi kan Oktober, oke. Oktober akhir itu untuk 3 Untuk bulan. 3 bulan berikutnya. Iya, jadi kalau kita sudah selesai di September LPS-nya, insya Allah Oktober itu sudah tinggal Aman ya? verifikasi aja. Jangan terlambat karena untuk kebaikan teman-teman sendiri. Iya, betul. Karena saya rasa sih persyaratan untuk LPS itu nggak susah sih sebenarnya. Ya, itu rata-rata dimiliki oleh setiap mahasiswa seperti KRS, ya kan? Aman sebetulnya. Iya, ya. KHS, kemudian SKMA. Tapi yang paling banyak menjadi kekeliruan atau kebingungan tuh poin apa sih Mas dalam LPS tuh? Biasanya, mostly ya, sebagian besar itu ada beberapa ya. Yang pertama kalau bisa kita kelompokkan, yang pertama mereka salah input tanggal periode. Ya, misalnya dan termnya. Contoh, seharusnya ini kayak kita ya, ini kita kan laporan term ketiga, mereka tulis term kedua. Hal seperti itu aja itu bikin kita harus perbaikan. Ini kan kita kan masuk semester 3, berarti term 3 masuknya? Term 3. Oh, bukan melaporkan yang sebelumnya ya? Jadi LPS itu laporan perkembangan studi yang
sudah kita lewati dan yang akan kita jalani 6 Jalani. bulan ke depan. Oh, Karena oke. verifikasi itu untuk LA 3 bulan ke depan kan, dan 1 semester ke depan. Jadi term 3 teman-teman jangan salah ya. Tiga. Untuk kita ya, Untuk kita. karena Oh, ada juga yang teman-teman genap Iya, ya. yang Genap tuh genap. berbeda juga ya. berbeda juga. Tapi so far kalau dari teman-teman SA dari hasil kajian dan diskusi dengan timnya Mas Yayan gitu, ada nggak sih aspirasi tertentu yang kayaknya nih PDP perlu akomodir nih masukan kita terkait dengan LPS gitu? Ada nggak sih? Kita sudah berusaha untuk memfasilitasi ide-ide dari teman-teman ya yang mengisi LPS itu, yang mungkin ada beberapa yang kayak sepertinya agak susah ya kami jadikan, seperti perbaikan-perbaikan yang harus salah upload gitu kan, bagiannya yang mana. Nah itu secara personal pun sebenarnya kita sudah sampaikan ke PIC, UGM, LPDP. Tapi insya Allah semua keluh kesah teman-teman Awardi ini kita berusaha untuk sampaikan ke LPDP ya, dengan tetap melihat peraturan yang sudah ada, seperti itu. Luar biasa. Pokoknya surga bagi teman-teman divisi SA. Ya, divisi SA dan seluruh divisi pengurusan kelurahan ini. Pastinya sih, karena ngurusin semuanya ya. SA ini nggak bisa berjalan sendiri. Sendiri ya? Ya. Tuh, holistik tuh. Iya, Medinfo ini sebagai salah satu ya divisi yang sangat-sangat membantu SA. Kita sosialisasi ya, diseminasi itu kalau nggak dibuatin flyer yang Sama keren, Medinfo ya. kalau Medinfo itu Pokoknya respect Pak divisi iya. aku, Pak Arham. Arham Pratama Arham. Oh iya Pak Arham. Iya lagi. Jadi kolaborasi tetap penting ya. Iya, betul. Dan semuanya pastinya untuk kebaikan kita semua. Karena kita pun juga awardee kan ya Kak ya. Iya. Dan semoga teman-teman LPS-nya aman jaya, jangan terlambat. Kalau ada pertanyaan, pokoknya geruduk WA-nya Mas Yayan dan tim. Ada pembagian tugas nggak sih Mas? Kayak, oh kamu yang di grup ini, oh kamu ada? Ada. Jadi kita membagi teman-teman anggota di divisi SA itu menjadi PIC setiap grup WA. Oh Ya, oke. jadi teman-teman, nah contoh ada salah satu anggota dari divisi SA itu yang dulunya dia matrikulasi. Oke. Nah, jadi di pengalaman dia ketika matrikulasi itu kami cocokkan sebagai kayaknya mbaknya di grup matrikulasi Matrikulasi ya? Oh, jadi sesuai pengalaman ke ini bisa ya? berbagi, ya betul. Kok di grup yang aku apa Mas? Aku tuh ya ganjil 2024. Iya. Dirimu? Bukan? Nggak Ya, langsung? karena kita memang di grup itu juga. iya. Ya, biasanya ada Mbak Sakina. Oh, itu iya, ada iya. Beliau sekretaris divisi yang luar biasa sangat membantu. Kemudian ada teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutin satu persatu, tapi luar biasa. Tim SA itu saya sangat bersyukur diberikan Tim yang sangat tim solid ya. yang sangat Tangguh. tangguh. 25/7. Bukan lagi 24 ya. Iya. Maka kita bersyukur sih punya divisi SA dan juga kelurahan ya pastinya. Karena kelurahan ini mewadahi semua hal ya, dan selain divisi SA juga teman-teman bisa banget nih kepo-kepo sama divisi lainnya juga ya Mas ya. Betul. Tinggal follow di Instagram kita di mana Mas? Di LPDP UGM. LPDP UGM. So, thank you so much Mas Yayan untuk Ya, sama-sama. informasinya hari ini. Pesan terakhir Mas buat teman-teman nih. Mungkin satu kalimat yang bisa mewakili ya, LPS tepat, cair cepat. Betul ya? Antara kata-katanya orang bank atau pinjol. Tapi memang kalau kita LPS-nya kita tepat membuatnya, artinya sesuai dengan panduan, cairnya cepat ya. Iya. Dan jangan khawatir teman-teman juga ya, untuk informasi kita bakal ngadain diseminasi, sosialisasi nanti insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, minggu Bentar ini lagi ya. ya, kita adakan webinar untuk teman-teman, terutama mungkin yang ganjil ya 2025 yang baru Terbaru masuk. banget nih. Ya, bagaimana cara mengisi LPS yang tepat. Nah, Tepat tapi biar saya jangan cepat. ragu juga, jangan ragu juga untuk bertanya di grup kita. Sangat terbuka untuk membantu teman-teman semua. Oke, thank you so much saya sudah hadir di sini ya, Sama-sama, memberikan informasi Mbak Ju. terkait LPS. Kita tunggu buat teman-teman terutama yang baru masuk ya, ada diseminasi dari teman-teman divisi Sahabat Wardi atau SA. Sabar. Thank you Mas, dan sehat selalu, sehat Amin. selalu, dan kita jumpa lagi di Pojok Kelurahan bersama dengan Kelurahan LPDP UGM Kabinet Kolaborasi Hebat. Thank you teman-teman.